Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan, haya nashkuru illallahi ala kulli ni'matin katsiratin khususan ni'matul Islam wal iman. Thaniyan, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, saya, Vanita Ramadhani, akan membawakan kultum yang bertemakan puasa sebagai sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, ketika Nabi Adam dan istrinya, yaitu Siti Hawa, masih berada di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada mereka berdua, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Janganlah engkau dekati pohon ini, karena jika engkau dekati maka engkau berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-A'raf ayat 19. Kata ini di dalam ayat tersebut memberikan kesan kedekatan antara Allah dengan Nabi Adam dan juga istrinya, yaitu Siti Hawa. Akan tetapi setelah Nabi Adam dan istrinya mendekati pohon terlarang tersebut, di dalam Al-Quran diceritakan bahwasannya Allah menyeru kepada mereka berdua. Allah berkata, "Wa nadahuma rabbuhuma alam anahuma antilkuma syajarah." Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Ayat berikutnya ini menjelaskan posisi Nabi Adam dan istrinya saat itu sudah sedemikian jauh dari Allah. Mengapa? Karena sampai-sampai Allah harus menyeru kepada Nabi Adam dan istrinya menunjuk pohon menggunakan kata itu. Yang di ayat sebelumnya Allah menunjuk pohon menggunakan kata ini, memberikan kesan kedekatan antara Nabi Adam dan juga istrinya, yaitu Siti Hawa. Beragama tidak lain merupakan upaya untuk mendekatkan diri taqarrub kembali kepada Allah. Manusia betapapun sikapnya pasti akan bertemu dengan Allah. Hanya saja jalan bertemu dengan Allahnya lah yang berbeda. Ada jalan yang luas lagi lurus, ada jalan yang sempit lagi berliku. Ada jalan ke atas, ada jalan ke bawah, ada juga jalan yang tidak jelas sampai-sampai si pejalan tidak mengetahui kemana ia harus melangkah. Di celah-celah penjelasan Allah mengenai puasa, Allah menegaskan bahwasannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Ayat ini memberikan isyarat bahwasannya puasa dalam artian menahan diri dari hawa nafsu merupakan sebuah cara, sebuah alternatif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu ketika Nabi Adam merenggangkan kedekatannya dengan Allah, maka Allah pun menjauh dari Nabi Adam, dikarenakan Nabi Adam memperturutkan hawa nafsunya mengikuti bujuk rayu setan untuk mendekati pohon terlarang tersebut. Di dalam buku Madarij As-Salikin dikemukakan pengalaman rohani seorang sufi besar, yakni Abu Yazid Al-Bustami, yang konon suatu ketika ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, bagaimana caranya berjalan menuju hadiratmu?" Kala itulah jiwanya mendengar suatu bisikan. "Ketahuilah bahwasannya nafsu ialah gunung yang tinggi dan besar. Gunung inilah yang merintangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada jalan lain kecuali engkau mendaki gunung tersebut terlebih dahulu. Di dalam gunung tersebut terdapat beberapa lereng yang curam, belukar yang lebat, dan juga banyak sekali duri. Di balik belukar ada banyak iblis yang akan selalu merayu dan mengganggu supaya si pejalan kembali saja. Semakin tinggi gunung yang didaki, maka akan semakin hebat pula rayuan dan ancaman yang akan dihadapi. Sehingga apabila tekad tidak dibulatkan, maka niscaya si pejalan akan mundur teratur. Akan tetapi, apabila perjalanan tetap dilanjutkan, maka sebentar lagi akan nampak cahaya yang terang benderang. Apabila perjalanan tetap dilanjutkan, maka akan ada kendaraan Ar-Rahman yang akan mengantarkan si pejalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima imbalan yang sudah disiapkan." Demikian bisikan tadi memberikan penjelasan tentang jalan tersebut, jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu di sana diibaratkan dengan gunung yang tinggi, dan caranya kita supaya menuju Allah adalah dengan merintangi gunung tersebut, dengan artian kita melawan hawa nafsu kita, melawan nafsu kita seperti puasa. Makanya mengapa puasa sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena puasa selain menahan makan dan minum, puasa juga menahan diri kita dari hawa nafsu. Berhubung sekarang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, mari kita semangatkan, kita
kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Semangatkan ibadah kita dalam bulan puasa. Kita niatkan puasa kita, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan puasa kali ini. Tetap semangat jalani puasa. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.